Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Sebelumnya kalau ada pepatah itu mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kak Didi Setiawan. Saya sebagai Dewan Ambalan Masa Bakti 2019-2020. Di sini ada kakak-kakak yang duduk di sini adalah sebagai pematerina. Pemateri nanti adalah yang akan menjelaskan tentang sekilas kepramukaan kependekaan dan sejarah apa toh kok terdirinya Anoman Obong ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita kenalan dulu dengan kakak-kakak kami. Yang pertama, kami silakan untuk Pradana. Kenalkan, nama saya Pavanosi Felix Taparel. Bisa dipanggil Felix. Saya Pradana Dewan Ambalan periode 2019-2020. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung saja berkenalan dengan kakak-kakak kita, kakak pelatih kita, kakak pembimbing kita yang sangat sudah legenda, sangat berpengalaman sekali tentunya. Silahkan Kak Nanang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Saya kira kalau dibilang legendaris ini terlalu berlebihan. Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera bagi adik-adik yang beragama non-muslim. Kebetulan di sini agamanya muslim, ya nggak masalah. Adik-adik, perkenalkan, nama saya adalah Kak Nanang Mulyanto. Bisa di slide, Kak. Saya akan kenal secara singkat siapa diri saya. Saya adalah alumni Ambalan di Anoman Obong tahun 2005. Biasanya saya dipanggil dengan Kak Nanang. Di sini saya tidak terlalu panjang lebar. Sekolah pendidikan formal saya mengambil jenjang sarjana di IAIN Sunan Ampel, sekarang beralih menjadi UIN Sunan Ampel. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang kedua di pasca sarjana di Unsuri Sunan Giri, Surabaya. Hobi saya pertama yang jelas, satu scouting, yaitu kepramukaan, kedua traveling, ketiga adalah biker. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih detail bisa di akhir lain atau session-session yang lain. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk perkenalan kakak-kakak. Ini kita langsung aja karena ini nanti juga memerlukan kuota banyak, jadi kita agak bersingkat waktu aja. Saya kira dapat hadiah gratis dari Jawa. Karena nggak dianggarkan. Oke. Terus saja kita langsung menuju ke materi, karena hari ini nanti akan ada banyak materi yang disampaikan oleh Kak Nanang. Tentunya simak terus, jangan sampai kemana-mana. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga pola makan. Langsung saja kita menuju ke materi pertama, yaitu adalah tentang pramuka penegak. Ini adalah, silakan Kak, agak di kita bicara tentang kegiatan pramuka atau yang disebut dengan kepramukaan atau dengan istilah lain lah, scouting atau pramuka sendiri atau kepramuka sendiri, itu banyak versi. Menurut undang-undang, saya cuplikan aja, menurut undang-undang nomor 12 tahun 2010, baik itu dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pramuka adalah di mana warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan, di mana dia harus mengamalkan yang namanya Trisatya dan Dasadharma. Beda dengan kepramukaan, jadi ada perbedaan definisi antara pramuka dengan kepramukaan. Kalau tadi saya menjelaskan tentang pramuka, hari ini saya akan menjelaskan tentang kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah, yang mana mengedepankan bakat dan minat adik-adik sekalian, mengeksplorasikan kreativitas kalian di luar ruangan. Bisa dinyatakan bahasa kerennya learning by doing atau belajar sambil melakukan. Kurang lebih seperti itu. Terus saya akan jelaskan lagi, bisa di slide-nya, Kak, sedikit mengulas tentang kepramukaan. Bahwasanya pramuka itu memiliki jenjang atau peserta didik itu memiliki tingkatan. Satu adalah tingkatan siaga. Usianya adalah 7-10 tahun. Di mana pramuka siaga ini dibagi menjadi 3. Pertama adalah tingkatan siaga mula, setelah itu bantu, kemudian tata. Kemudian setelah anak peserta didik mengalami tingkatan yang lebih atas, namanya adalah
pramuka penggalang, di mana usia pramuka penggalang adalah 11 sampai dengan 15 tahun. Sama halnya dengan pramuka siaga, pramuka penggalang memiliki 3 tingkatan. Namanya adalah penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Kemudian 3 adalah pramuka penegak, di mana seperti kalian adik-adik sekalian yang sekarang akan memasuki dunia penegaan. Seperti apa sih kepenegaan? Nanti akan saya jelaskan secara detail. Kepenegaan itu usia 16 sampai 20 tahun. Di mana kepenegaan nanti memiliki 2 tingkatan. Kalau siaga memiliki 3 tingkatan dan penggalang memiliki 3 tingkatan, beda dengan penegak. Penegak memiliki 2 tingkatan. Apa saja tingkatan tersebut? Pertama adalah tingkatan pramuka penegak bantara. Kedua adalah laksana. Seperti apa? Nanti saya ulas lebih detail di sesi selanjutnya. Keempat adalah pramuka pandega. Di mana pramuka pandega ini setingkat level yang paling atas di tingkatan peserta didik. Pramuka pandega sendiri umurnya 21 tahun sampai 25 tahun. Itu sekilas tentang pramuka, definisi pramuka ataupun kepramukaan beserta tingkatannya mulai dari siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Kemudian ada yang namanya tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu ada yang memiliki pembina pramuka, di mana pembina pramuka itu ada beberapa definisi lagi, ada beberapa tingkatan lagi, termasuk pembina satuan, termasuk dengan pembina gugus depan, atau yang disebut dengan pembina gudep, ada yang namanya ketua gudep, ada majelis pembimbing gugus depan, ada kamabikus sebagai kepalanya, kalau di sekolah namanya kepala sekolah, dan lain sebagainya. Untuk menyingkat waktu saya tidak akan terlalu lebar tentang itu. Kemudian adalah pelatih. Pelatih pembina pun memiliki 2 tingkatan, yaitu pelatih pembantu pembina dengan pelatih pembina pramuka. Selain itu ada juga yang namanya pamuan satuan karya. Jadi selain di gugus depan itu memiliki yang namanya saka atau satuan karya, di mana satuan karya ini terlepas dari gugus depan. Jadi hari ini saya tidak mengulas terlalu detail apa yang dimaksud dengan saka. Mungkin di sesi-sesi yang lain akan diperjelas dengan kakak-kakak yang lain. Kemudian ada yang namanya instruktur satuan karya. Instruktur itu bisa dinyatakan sebagai pelatihnya atau pendampingnya. Kalau dibilang pembantu, tidak pembantu, karena pramuka tidak ada kata pembantu. Oke, kurang lebih seperti itu. Bisa di-start lagi, Kak? Nah, ini ketujuan pramuka. Apa sih kalau kita sudah mengenal yang dimaksud dengan pramuka, kita kembali yang mengetahui tentang tujuan pramuka. Seperti apa sih tujuan pramuka? Tujuan pramuka itu tidak bertele-tele. Di sini sudah saya paparkan gerakan pramuka, yaitu membentuk setiap pramuka akan memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa sampai melestarikan hidup. Sebenarnya itu sudah tertanamkan dalam moral kita, moral seorang anggota pramuka yang tertuang dalam dasar dharma pramuka, yaitu adalah 10. Kalau kita preteli per item itu kurang lebih ada 24 sampai 27 item, di mana moral pramuka sudah lengkap dan lebih detail daripada dengan organisasi-organisasi yang lain. Kurang lebih seperti itu, Kak, yang bisa saya jelaskan. Ini sedikit tanya, Kak. Kan ya, kemarin silakan. dari pengalaman itu ada yang banyak tanya. Pramuka itu apa sih? Orang pramuka itu nggak dibawa mati itu gimana, Kak? Kalau menurut pendapat Kakak? Gimana? Bisa diulang? Ya, sebenarnya kan ada orang itu bertanya, pramuka itu buat apa sih? Orang pramuka itu nggak dibawa mati aja gitu. Oke. Gini, setiap hidup itu memiliki tujuan, dan tujuan itu akan dibawa kemana kita mau kelak besok menjadi seperti apa. Pramuka sendiri itu bagi saya pribadi adalah suatu pendidikan yang luar biasa. Kenapa saya bilang pendidikan luar biasa? Pramuka itu ilmunya dimiliki semua. Bahkan saya bisa bilang apa ya? Ilmunya pramuka itu sudah dicuri semua. Kalau kita bilang dicuri, kenapa saya bilang bisa dicuri? Kita lihat sejarah pramuka itu diresmikan sebelum di Indonesia itu namanya kepanduan. Kita lebih ke jauh scouting yang kita kenal dengan Bapak Pramuka Dunia, yaitu adalah Lord Baden Powell. Dia seorang militer, seorang tentara kalau bahasa kita. Nah, sebelum itu mereka sudah mengajarkan banyak kegiatan di alam bebas tentang kemiliteran yang kemudian diadopsi. Bahasa diadopsi ini adalah apa ya? Diambil ilmu dalam kemiliteran yang dianggap bagaikan apa ya? Bagaikan sangat bermanfaat bagi kehidupan.
diterapkan dengan ke anak muda biar menjadi anak yang baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Satu, contoh saja, lebih saya ringkas. Seperti Paskibra, kalau kita lihat berdirinya, anggap saja di Indonesia, bisa dicek mungkin di Mbah Google atau yang lain. Duluan mana Pramuka dengan Paskibra? Satu, itu ilmunya dari mana? Dari Pramuka. Mungkin kalau Pramuka di Indonesia sendiri berdiri pada tahun 1961 secara peresmian. Tapi sebelum diberikan nama Pramuka, dulu sudah ada yang namanya kepanduan. Dimulai dengan pergerakan Budi Utomo atau yang sebelumnya yang dibawa oleh Batavia. Namanya adalah Pathfinder. Kalau bahasa Belandanya seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Nah, contoh lagi pencinta alam. Pencinta alam itu ilmunya dari mana? Dari Pramuka, dari kepanduan. Mau atau tidak mau kegiatan di alam bebas, bahkan Pramuka itu kan harusnya kegiatan di luar lapangan, di alam bebas. Itu milik siapa? Milik Pramuka. Sehingga ada yang membuat klasifikasi, bahasa kerennya sekarang kan mungkin adalah kegiatannya profesional, sehingga membentuk yang namanya pecinta alam, membentuk sebuah nama Paskibra dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu mengupas terlebih jauh. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, berarti orang yang mengatakan seperti itu belum mengenal lebih dalam tentang Pramuka, Kak ya? Betul. Ya. Menurut saya itu harus sama-sama belajar. Oke, berarti ya kalau semisal belum pernah mengenal Pramuka, jangan sampai ngomong seperti itu dulu. Oke. Selanjutnya ini ada tentang definisi penegak, Kak. Kan kita kan apa itu adik-adik kelas 10 ini kan baru masuk ke Man 3 Magetan. Ya. Otomatis belum mengenal tentang pramuka penegak itu apa. Oke. Nanti bisa dijelasin tentang pramuka penegak. Oke. Saya ambil secara umum, nggak mungkin saya detailkan di sini, Kak Didik, dengan Kak siapa? Kak Felix. Kepenegaan bisa dibuka. Penegak itu adalah gerakan pramuka yang sudah memasuki jenjang seperti yang saya ucapkan tadi, umur 16 sampai 20 tahun kepenegaan. Bagi adik-adik, kalau belum umur 16 tahun, apakah bisa dinyatakan penegak atau tidak? Nah, ini menjadi polemik bukan di sini saja, kakak-kakak, adik-adik, semua di seluruh Indonesia mungkin ini sudah menjadi polemik. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenyataannya anak yang masuk seperti calon-calon tamu ambalan Anoman Obong ini kan belum tentu semua masuk di usia ke-16. Nah, tapi ada kebijakan, entah ini kebijakan yang membuat kita sendiri atau lembaga atau sebagainya, saya juga belum tahu. Yang jelas secara aturan, secara surat kalau bahasanya itu secara anggaran dasar anggaran rumah tangga, tetap pramuka penegak itu umur 16 sampai 20 tahun dalam masa orientasinya. Namun ada kebijakan tersendiri bahwasanya ketika dia melakukan jenjang SLTA ataupun SMA atau Aliyah, maka sudah dinyatakan dengan dunia penegak. Kenapa? Kita mengikuti dengan pendidikan formal. Kalau kita ambil lagi ke peraturan, maka ya ini namanya kekeliruan, bukan kesalahan sebenarnya. Karena saya juga seperti dengan adik-adik semua, saya juga kekeliruan. Waktu saya masuk ke Aliyah dulu, di sini pun saya kira saya juga belum umur 16 tahun. Kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan. Tadi saya sudah sempat di definisi peserta didik kepramukaan. Itu kalau penegak itu memiliki 2 tingkatan. 1 adalah bantara, 2 adalah laksana. Saya tidak kupas terlalu jauh karena nanti kalian akan mengenal lebih detail ketika kalian sudah memasuki ambalan Anoman Obong. Yang jelas yang membedakan cuma 1, kebetulan ini kakak Felix memegang tingkatan laksana. Yang membedakan cuma di tulisan, kalau tidak salah hanya di tulisan, bantara dan laksana. Kalau kita bilang itu mungkin kolonel 1 dengan kolonel 2, kurang lebih seperti itu kalau di dalam dunia militer. Kemudian ada yang namanya satuan terkecil dalam pramuka. Jadi nanti kakak-kakak itu memiliki 5 sangga kalau tidak salah. Ya, kalau kurang lebih 5 sangga. Nanti kita review lebih detailnya. Ada perintis, pendobrak, pelaksana, pencoba, satunya sudah 4. Nah, kemudian dalam satuan terkecil itu menurut peraturan yang terbaru, menurut peraturan terbaru itu tidak boleh dari 8. Maksimal itu ada 8, bisa 6 sampai 8. Kalau dulu setahun 2003 kakak atau 2004 ketika kakak masih di ini masih 10. Peraturan itu berubah ketika kalau tidak salah itu surat keputusan SK nomornya saya lupa, tahunnya kalau nggak salah tahun 2007 kalau tidak salah, kurang lebih seperti itu. Kemudian
Ada sangga, di dalam sangga itu ada yang namanya pemimpin, namanya adalah pimpinan sangga atau bisa kenal kita dengan pinsa. Kedua adalah setiap sangga, jadi ada kumpulan sangga-sangga kecil yang membentuk 4 sangga. Contoh ada sangga perintis, pendobrak, pelaksana, pencoba, itu berkumpul menjadi satu. Itu bisa dinyatakan menjadi namanya ambalan, ambalan kecil. Kalau semua dalam lingkup besar dalam pangkalan sekarang berubah man 3 Magetan kalau tidak salah ya. Iya, Kalau dulu nama saya adalah Man Panean, itu namanya ambalan besar. Kalau kecil dari 4 itu sudah bisa membentuk namanya ambalan kecil. Tetap namanya siapa? Tetap ambalannya kalau Puta ya Anomanobong, kalau Putih namanya adalah Anjani Bakti. Kurang lebih seperti itu. Gitu Kak? Oke. Setelah itu kan kalau misal ada penegak itu Kak, pasti di dalamnya akan ada apa itu namanya seperti ambalannya itu loh. Oke. Itu kan kalau di Man 3 Magetan namanya ambalannya adalah Anomanobong Anjani Bakti. Itu kan kita juga belum pernah mendengarkan sekilas apa sejarahnya tuh kok bisa berdiri gimana gitu kan belum pernah. Maksudnya baru sekilas gitu. Oke. Nanti kita mohon Kakak untuk menjelaskan sejarah berdirinya Anomanobong itu kenapa kok bisa berdiri di Man 3 Magetan. Ini kelihatannya saya ditembak ini, tahu-tahu kok disuruh menerangkan. Padahal saya konteksnya Dewan itu kemarin gini Kak. Kak tolong dikasih materi tentang ambalan kepenegaan. Sekarang kok sudah berubah menjadi sejarah. Oke, kita lanjutkan. Struktur ambalan. Nanti sebelum saya ke sana saya akan uparkan dulu. Ambalan itu dipimpin seorang ambalan tadi dari satuan terkecil yang membentuk pinsa, pimpinan sangga membentuk 4 sangga menjadi satu menjadi ambalan atau menjadi ambalan besar itu ada yang namanya pradana. Kalau kalian dulu waktu adik waktu penggalang itu namanya adalah pratama. Kalau kalian dulu waktu siaga namanya adalah pinbar atau pimpinan baru. Kalau dalam dunia penegak namanya adalah pradana. Saya jelaskan secara cukup. Ada di bawahnya namanya sekretaris disebut kerani, kemudian bendara disebut juga hataka atau juruang. Kebetulan setiap ambalan yang ditanyakan oleh Kak Didik, saya juga belum sempat saya jelaskan tadi. Gini, ambalan itu mengambil, saya tidak eksplor dari sejarahnya ya, saya hanya singkat aja. Setiap ambalan itu mempunyai nama bermacam-macam, baik itu dari tokoh pahlawan, tokoh pewayangan, kemudian tokoh-tokoh yang dianggap luar biasa, yang sifatnya itu nyata maupun tidak nyata. Contoh tidak nyata kalau kita bilang pewayangan tidak nyata, tapi memiliki karakter. Nah, di mana ambalan itu ketika memilih itu harus sesuai dengan karakternya yang diambil. Kebetulan dulu Anomanobong, saya cerita sedikit Kak Didik dengan Kak Felix tentang ambalan itu. Kenapa kok ambil Anomanobong? Kebetulan nama saya ketika masuk di sini itu yang ngasih nama Anomanobong itu bukan dari angkatan saya, itu adalah kakak dua angkatan di atas saya. Angkatan pertama yang jelas itu kalau nggak salah waktu itu dipimpin oleh Kak Eva. Dulu dia anggota DKC Kabupaten Magetan, sekarang juga menjadi staf di sana. Kak, kenapa kok memilih Anomanobong? Padahal sekolahnya kalau kita bilang kita itu sekolah di Islami, namanya kok kotek, masa kita disamakan dengan ketek, saya bilang gitu. Nah, jangan dilihat keteknya, kamu tahu ceritanya Anomanobong itu. Anomanobong itu ketika dapat perintah dengan si Rama katanya gitu. Rama ketika diperintah Rama untuk mengambil alih atau mengambil permaisurinya si Rama, yaitu yang namanya Sinta, itu butuh pengorbanan. Melawan Rahwana yang begitu perkasanya itu yang perlu kita contoh di dalam ambulan kita. Kurang lebih seperti itu. Oh, tapi ada cerita unik adik-adik dengan kakak-kakak di sini. Dulu itu kalau kita bilang Anomanobong itu anak aliyah, terutama Man Panean dulu itu dibilang ketek. Wah, ini saudaranya ketek katanya. Biarkan walaupun ketek sih penting manis, saya bilang gitu. Oke, kurang lebih seperti itu Kak. Kemudian tentang sejarah ambalan Omon. Oke. Ambalan Anomanobong sendiri saya sudah terangkan tadi, kurang lebih yang mendirikan itu adalah Kak Eva. Tahunnya kalau nggak salah itu 2003 seingat saya, karena saya masuk di sini itu 2004. Kemudian kalau tidak salah juga waktu 2003 itu waktu menjadi dewan. Kebetulan Kak Eva ini waktu saya tanya dulu Kak, gimana sih berdirinya Anomanobong itu, dia bilang Anomanobong itu berdiri kebetulan waktu itu Kak Eva satu-satunya di Kecamatan Panean, juga satu-satunya di Aliyah. Kebetulan dulu umurnya juga sedikit. Saya satu kelas itu kalau nggak salah cuma yang IPA IPS angkatan saya itu nggak lebih dari 40. Sedikit sekali. Angkatan Kak Eva mungkin juga antara 25 sampai 30 cuman.
Itu sudah dibagi IPA dan IPS. Nah, singkat cerita, Kak Eva ini DKC, dia bilang ini, saya ini anggota DKC, masa saya orang DKC saya nggak bisa mendirikan namanya Ambalan. Ya, kemudian ada yang namanya Kak Amirin, Kak Bima, entah mereka sekarang di mana. Yang saya tahu Kak Amirin itu sudah di Jakarta bekerja, yang satu Kak Bima juga bekerja. Mungkin yang masih ada di sini bisa di cross check lagi sejarahnya seperti apa. Kak Eva pun kelihatannya juga masih ada, bisa datang ke kuartir nanti tanya-tanya lebih detail bisa. Nah, itu dia mendirikan pada waktu itu hanya sebuah nama kalau tidak salah. Ada juga nomor gudegnya tapi ada perubahan kalau nggak salah tahun 2006. Itu ada perubahan secara administrasi. Itu Anoman Obong. Kemudian tahun 2005 waktu itu ada tugas, ada undangan dari kuartir bahwasanya ada sosial apa ya bahasanya bukan sosialisasi, mungkin kalau sekarang sosialisasi ya. Namanya ada rapat lah atau pelatihan lah. 2 hari 2 malam kalau tidak salah, saya masih ingat. Di sana itu diajarkan tentang kepenegaan. Kebetulan yang didelegasikan waktu itu saya dengan Kak Lilis. Dulu rumahnya daerah Simo, kemudian tinggal dengan saudaranya di Panean, bagian bawah itu setelah SMP, agak ke selatan sedikit. Ikut Kak Dian kalau nggak salah dulu namanya itu kita dapat banyak ilmu di sana. Sehingga saya dengan Kak Lilis setelah dari pelatihan itu saya masukkan ke gugus depan, saya bahasanya saya diskusikan dengan para pembina, dengan kakak-kakak dewan yang lain, gimana kalau kita lengkapi aja secara struktural, seperti apa Ambalan yang kita dapat. Ternyata disepakati, terbentuklah secara administrasi kita diakui di kuartir cabang. Nah, dulu waktu itu kita dikasih angka 099 sama angka 100. Angka 099 itu milik gudegnya putra, dengan angka 100 itu adalah milik gudeg putri. Kenapa kok tinggi Kak nilainya? Kok nggak kecil, padahal SMA Aliyah itu banyak, kok namanya tinggi sekali? Iya, karena dulu itu Aliyah itu di Manpanean sekarang Man 3 Magatan itu termasuk Aliyah bahasanya paling muda daripada sekolah-sekolah yang lain, sehingga nomornya juga paling akhir. Terus kode 02 itu saya tanya 02 ini kodenya apa? Ternyata 02 itu adalah kode kuartir ranting atau kuaran. 02, 099 tetap nomor identitasnya gudeg putra, 100 adalah nomor gudegnya putri. Tuh, kemudian saya mulai melengkapi yang namanya buku induk. Jadi mulai dari angkatan pertama itu yang bisa, kebetulan kan masih bisa terjangkau. Fotonya zaman dulu itu foto hitam putih. Kita upgrade-nya di Panean itu Pak Min kalau nggak salah namanya. Kalau nggak salah seperti itu. Terus kita buatkan cuma sederhana lah. Yang penting ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi kalau nggak salah, kemudian nomor anggota. Jadi kita punya anggota, semoga aja sampai sekarang harus terawat harusnya. Biar kita tahu berapa sih jumlah anggota Ambalan Anoman Obong itu sampai sekarang, harusnya seperti itu Kak. Oke, kemudian saya juga mempersiapkan notulen rapat. Mohon maaf, saya tidak membawa notulen rapat, sebenarnya sudah ada itu, dan yang nulis juga teman-teman. Semua ditulis dari teman-teman, dari dewan. Cuma kebetulan waktu itu buku agenda itu saya yang bawa sampai sekarang. Nanti kalau mau dipelajari oleh kakak-kakak dan adik-adik, saya persilahkan. Tapi dengan catatan ini Kak Felix dengan Kak Didi, jangan diambil dan jangan dibawa pulang karena itu milik pribadi. Nah, kemudian saya lengkapi juga struktur organisasi. Itu dulu ada yang namanya Kamabigus sebagai penanggung jawab bahasa sekolah kita internet itu namanya Kamabigus. Di bawahnya ada Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan. Dulu belum ada yang sekarang seperti ketua gudeg, dunia adanya cuma pembina gugus depan gitu aja. Terus di bawahnya ada namanya pemangku adat. Saya terangkan juga Kak. Pemangku adat itu tugasnya adalah meramu adat. Ada juga yang Ambalan tidak menggunakan pemangku adat, ada juga. Tapi kebetulan kita mencoba melengkapi. Jadi kita tetap menggunakan pemangku adat. Jadi seperti nanti adat yang di depan ini sempat saya cerita dengan Kak Felix. Ini apa Kak? Kok ada tela? Tak kira saya disuguhin tela adik. Ternyata tidak. Ini adalah makanan adat ya Kak ya. Nanti biar dijelaskan. Karena dulu saya tidak ada seperti ini. Adanya makanan adat itu meniru dengan satuan karya. Namanya Satuan Karya Bayangkara, itu makanya bubur. Saya ikut-ikut aja. Cuma saya rubah dengan teman-teman itu berapa definisi yang menjadi kompleks, sedikit mengadopsi lah, bahasanya seperti itu. Kemudian ada senjata Ambalan. Kita hanya mengonsep seperti apa senjatanya, tapi tidak terlaksana Kak. Terus dapat informasi katanya sudah, moga aja nanti bisa diterangkan. Saya juga ingin tahu seperti apa senjatanya. Kemudian Sandi Ambalan
dan lambang ambalan. Terus ini saya kasih tahu Kak, kebetulan gambar yang di sini nanti adik-adik bisa dilihat. Ini adalah gambar tahun 2005, tanggalnya 26 November. Ini secara resmi lambang Anoman Obong dibentuk. Kak, kok bisa tahu? Ya, kebetulan saya yang desain ini. Mohon maaf, bukannya sombong adik-adik, kakak-kakak, tapi kebetulan waktu itu saya yang dipasrahkan untuk membuat logo. Tapi tetap ada persetujuan tim penyusunnya. Ini saya sendiri Nanang. Ini Kak Habibie, perlu saya kasih tahu sekarang Kak Habibie ini juga menjadi seorang dosen. Kalau nggak salah di Sunan UIN Kalijogo, juga bekerja di LPMP yang saya ketahui. Kak Susi ini sekarang ikut suaminya kalau nggak salah di Kendal. Sempat kita say hello juga kakak-kakak. Kak Amel ini rumahnya Subontoro. Saya sudah lama nggak tahu gimana keberadaannya. Kak Puji ini saya masih tahu beliau bekerja di Stikip kalau nggak salah, Stikip PGRI tapi di SMA-nya. Kemudian Marno, ini rumahnya Turi. Yang ingin tahu Marno mungkin yang daerah sini adik-adik atau kakak-kakak yang rumahnya Turi pasti mengenal. Kalau nggak salah dia berjualan sayur kalau nggak salah. Ada Kak Lutfi, sekarang dia bekerja di dealer motor. Kak Titin ini bekerja di sebuah penerbitan. Kak Lilis ini yang saya kehilangan kontak. Padahal ini dulu my best friend saya, partner saya waktu menjabat di pemangku adat di Dewan. Kemudian disahkan dengan kakak-kakak kita. Dengan Kak Lukman. Ini Kak Lukman kalau nggak salah sekarang sudah menjadi kepala sekolah di MI. Mana saya lupa, Ngariboyo kalau nggak salah. Dulu sempat disundul di Parang. Tapi informasi kemarin saya pernah berjumpa dengan beliau di Penma, itu kalau nggak salah sudah berganti tugas di MI-nya. Tapi tetap sebagai kepala sekolah. Kak Agus, ini rumahnya kalau nggak salah dulu rumahnya Gino Kak. Saya nggak tahu sekarang dia bekerja di mana. Tapi sempat dulu waktu upacara Hari Depak sempat berjumpa beliau. Kemudian Kak Haris ini Kak Haris Fauzi. Kelihatannya masih ada ya Kak ya? Masih. Nggak ada. Dan Bunda Umi, saya bilangnya Bunda, kalau bahasa kerennya dulu Bu Umi. Dulu adalah guru bahasa Indonesia kalau nggak salah. Nggak tahu masih ada atau tidak? Ya, masih ada. Masih Kak, oke. Terus bisa diselat Kak. Nah, Kak dari gambar tadi apa artinya? Saya akan terangkan di sini Kak. Arti lambang Anoman Obong dan Anjani Bakti. Mohon maaf, Anjani Bakti ini saya kurang tahu. Menurut informasi dari kakak-kakak yang dahulu itu, karena ada satuan terpisah, mereka menggandengkan dengan Anjani Bakti. Tapi secara singkat kenapa mengambil Anjani Bakti saya tidak bisa terlalu lebar. Tapi saya akan menjelaskan karena logonya sama. Perisai ambalan berbentuk segi 5 yang artinya adalah Pancasila. Kan tadi ada bisa di fallback Kak. Nah ini tadi, ini adalah Pancasila. Saya terangkan dari sini aja Kak. Nah, kemudian ini adalah bendera merah putih. Menandakan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya gunakan 2 bintang. Ini bintang biasanya menggunakan falsafah Pancasila, tapi saya gunakan bukan Pancasila, tetapi adalah dasar Dharma. Di ujung-ujung bintang ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 2 bintang namanya adalah Pancasila Kak. Itu artinya. Kemudian saya gunakan senjata adat. Ini hanya masih detailnya background, tapi saya tidak tahu seperti apa sekarang. Ini Trisula. Tri ini adalah Trisatya. Trisula, saya gunakan sebagai senjatanya. Di bawahnya ini adalah pita berwarna ungu. Ini menandakan persaudaraan. Jadi sampai kapanpun ambalan dari awal sampai terbentuknya dari KFA sampai sekarang Kak, saya harapkan tetap terjalin silaturahimnya. Itu Kak, cita-cita dari teman-teman dulu. Kemudian ini ada Tunas Kelapa 2. Ini menandakan satuan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada tulisan Anoman Obong, pita Anoman Obong. Ini menandakan adalah identitas kita ambalan Anoman Obong. Kemudian kalau Anjani Bakti tetap seperti ini Kak ya. Cuma berupa tulisan aja ya Kak. Kurang lebih seperti itu. Manpan yang di atas ini menandakan pangkalan kita yang mungkin sekarang sudah berubah menjadi Mantiga Magetan. Nah, terus di sini ini sedikit agak kecil ini sebenarnya adalah gambar Wosem. Itu menandakan bahwasanya ambalan Anoman Obong ini tetap mengikuti atau patuh pada aturan pramuka dunia atau scouting. Ini kurang lebih seperti itu Kak. Boleh dilanjutkan Kak, serat. Nah ini sama seperti tadi yang saya lakukan. Kita lambang Wosem. Nah ini sudah sama. Terus bisa di fallback lagi Kak. Oke, ke Sangga. Tadi saya jelaskan sedikit secumpit tentang Sangga. Menurut informasi tadi Kak sempat bincang-bincang dengan kakak yang lain, bahasanya Sangga nanti ada pemateri sendiri yang lebih detail. Saya hanya menerangkan
sedikit arti kiasan dari sangga, karena kalau kita protoli saya yakin ini nggak akan selesai. Ada namanya perintis, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Perintis itu memiliki kiasan keperintisan, memakai mengerjakan sesuatu, pelopor atau menjadi pembuka. Jadi yang ingin mengawali pergerakan itu adalah di perintis. Kemudian pendobrak artinya adalah keberanian, memberikan kebenaran. Kalau dia memiliki jiwa kebenaran, berani melawan yang kerucil-kerucil yang kurang benar, yang biasanya jiwa-jiwa sok pahlawan atau sok jagoan. Bisa nih adik-adik ikut pendobrak ini sesuai dengan kalian. Ketiga, penegas biasanya adalah arif. Biasanya ini disukai anak yang diam-diam. Iya, atau anak santri-santri biasanya di sini Kak. Penegas. Ini bisa nih sebagai nanti adik-adik ketika memilih sangga apa yang kalian ingin. Keempat adalah pelaksana, yaitu mau melaksanakan sesuatu tugas dan tanggung jawab. Biasanya pelaksana ini humas, kalau di bidang itu humas, sukanya yang liar-liaran itu tanggung jawabnya kuat sekali. Kurang lebih ini gambarnya. Itu Kak yang bisa sampaikan tentang sejarah, kurang lebih seperti itu. Benar, saya mau tanya lagi Kak. Ya. Tadi kan membahas tentang bed kan. Ya. Itu kenapa kok bisa terpikir untuk membuat segi 5, kok nggak bulat, apa gimana gitu? Oke. Ini pertanyaan, ini jebak lagi nih. Ya biar Oke. adik-adik Ya, lebih oke. paham lagi gitu. Kenapa saya gunakan segi 5 kok tidak bulat, tidak lonjong, tidak kotak, tidak prisma? 5 itu kan apa ya, dasar yang paling kuat. Negara kita ini Kak Didik, Kak Felix, itu memiliki falsafah yang namanya Pancasila. Jadi jangan sampai bintang 5 perisai berbentuk segi 5 ini bagi saya dengan teman-teman pada waktu itu memiliki makna yang sangat kuat. Sebelum membuat kekuatan kekokohan, biasanya kalau kita melawan benteng, kita melawan perang itu dalam dunia peperangan, benteng itu harus kuat. Kenapa? Biar tidak didobrak oleh musuh. Makanya harus dikuatkan. Makanya kita gunakan perisai itu sebagai pelindung awal. Karena sebelum diserang, benteng itulah yang menjadi tujuan utama. Kurang lebih seperti itu Kak. Oke, cukup paham gitu Kak. Ya. Oke. Setelah ini tadi kan ada apa itu makan adat Kak ya? Iya. Kalau kemarinnya itu adalah bubur, seperti bubur ya? Ya, betul. Ya, bubur seperti meniru dari Saka. Betul, betul. Ini ada yang terbaru yaitu adalah telo bakar dan jahe, wedang jahe. Ya. Untuk itu saya mohon untuk Kak Felix untuk menerangkan, apa toh kok kenapa harus telo bakar, kenapa harus wedang jahe itu, biar adik-adik lebih paham lagi Kak. Siap, terima kasih Oke. Dik. Untuk makanan adat sekarang menjadi wedang jahe ini sama telo bakar. Untuk kemarin kan yang dijelaskan sama Kak Nanang adalah bubur. Nah sekarang Betul. berubah menjadi telo bakar dan wedang jahe. Saya jelaskan mulai dari telo bakar. Kenapa mengambil telo bakar? Ini diambil dari telo bakar itu warnanya hitam kan, hitam jelek burik kayak gini ya kan Kak. Iya betul Ya. betul. Tapi dalamnya Kelihatannya ini nyender ini Kak. Bilangnya burik ditunjukkan ke saya ini Kak. Gak enak ini Kak. Ya betul. kalau kita Betul, buka, betul. nah warnanya putih. Ini melambangkan meskipun kita itu kelihatannya luarnya kita jelek misalkan ya, tapi dalamnya kita hati kita baik gitu Pak. Oke. Suci gitu, Pak. Betul. Terus untuk yang wedang jahe ini adalah minuman yang bisa dibilang hangat, selalu menghangatkan tubuh gitu kan. Baik di kondisi hangat maupun baik di kondisi dingin. Ini melambangkan meskipun kita masih kayak kesannya down masih, tapi kita tetap semangat gitu Kak. Oke. Intinya membakar semangat gitu. Nah, Ini bisa diminum ini Kak. bisa kan siap, membakar siap. ini. Adik-adik, ini Oke. kelihatannya enak Oke. sekali. Jadi adik-adik, oh ya saya tanya Kak. Ya siap. Ini makanan tela ini Kak, dulu namanya bubur ya, Bubur, bubur. ya. Anuman opong sekarang kan jadi tela. Nanti jelaskan adik-adik bahwasanya walaupun kelihatannya burik, dalamnya putih seperti hati kakak-kakaknya di sini kelihatannya. Nah, saya tanya, ini penggunanya seperti apa Kak? Apakah ketika nanti ada adik mau masuk juga dikasih ini, atau kalau ada acara baru dikasih ini? Cara penggunaannya untuk makanan ini seperti apa? Untuk penggunaan Sampai saya minum Kak ya, Siap, kelihatannya enak betul. sekali. Siapa tahu nanti dibawakan Dimakan banyak. juga nggak apa-apa, dihabiskan juga nggak apa-apa, dibawa pulang. Gini ya, untuk penggunaannya kita setiap kegiatan mau Saya coba Kak ya. siap Ya, mau silakan. kegiatan kayak perkemahan dan lain-lain Adik mungkin mau coba. itu kita kasih wedang jahe dan telo dan sekaligus mengenalkan makanan adat kepada anggota-anggota pramuka lain agar adat-adat ini terus dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya.
Dan nggak cuman itu Pak, Ya. kalau kegiatan kayak perkemahan itu kita juga punya minuman pahitan itu untuk meningkatkan stabilitas tubuh. Ada kak contohnya Ya, kak? itu boleh diminum Kak juga. Oh ya ya. Mungkin bisa diambilkan Oke, kak. saya ambilkan dulu nih mungkin untuk menjaga stamina tubuh kita. Adik-adik, ternyata kakak-kakak kita ini sudah berkembang dengan pesat. Oke. Saya tidak tahu ternyata ada makanan dulu yang namanya bubur itu karena kita mengadopsi ya masih asal-asalan adik-adik. Ternyata sekarang sudah namanya ada telo, ada apa namanya tadi? Jahe. Dan ini ada jamu pahitan. Jamu pahitan juga. Saya ingin coba, kurang lebih rasanya seperti apa? Manis, Kak. Bisa. Bisa digantikan lagi kak. Kurang lebih itu Kak, cukup. Oke. Berarti Makanan adat. ketika kita mengulas sejarah itu semua itu diambil dari makna kehidupan ya kak ya. Betul kak. Oke, dari mana kehidupan agar kita tuh selalu belajar dari situ. Oke, mungkin itu sejarah dari anak-anak Jalan Bakti. Oke, sebelumnya terima kasih atas perhatian yang adik-adik berikan. Hanya cukup sampai di sini pertemuan kakak-kakak di sini. Bila ada kesalahan kata yang kakak-kakak sampaikan, mohon kakak-kakak minta maaf atas perhatiannya. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.